Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah di surga, mohon anugerah-Mu kepada kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Roma 15 ayat yang ke-7 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dalam pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu di dunia ini mempunyai tujuan. Ketika seseorang merencanakan sesuatu, tentu dia mempunyai tujuan juga. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang tidak mempunyai tujuan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang tujuan. Secara umum, Bapak Ibu sekalian, surat Roma yang terdiri dari 16 pasal, di mana pasal pertama sampai dengan 11 berbicara tentang keberadaan manusia dan apa yang dilakukan oleh Allah dalam rangka memulihkan manusia dari hukuman maut karena dosa. Dan pasal 12 sampai dengan 16 berbicara tentang apa yang diinginkan Allah dari manusia itu untuk dilakukan dalam hidupnya. Surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 13 berbicara tentang relasi antara orang, termasuk orang-orang yang berbeda strata, yang berbeda tingkat kehidupan. Nah, sebelum masuk di dalam firman Tuhan hari ini, ayat yang ke-7 sampai dengan 13, dalam ayat ke-5 dan 6, firman Tuhan mengharapkan agar terjadi kerukunan di antara orang percaya, dan agar orang percaya itu satu hati di dalam memuliakan Allah. Nah, agar hal tersebut terjadi, agar orang-orang percaya mereka supaya hidup di dalam kerukunan, supaya mereka menerima satu dengan yang lain, itu yang diminta oleh firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu sekalian. Nah, firman Tuhan di dalam minggu ini diberi tema oleh gereja kita, diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, gereja mengingatkan orang-orang percaya bahwa kita yang telah menerima berkat dari Allah, supaya kita juga menjadi berkat kepada sesama, kepada orang lain. Itu yang diharapkan melalui tema ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau gereja meminta agar kita yang telah menerima berkat dari Allah itu menjadi berkat kembali kepada sesama, maka timbul pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan agar kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah yang harus kita lakukan agar kita menjadi berkat bagi orang lain? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini di dalam ayat 7 sampai 13, dan saya naik ke atasnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ditambah menjadi ayat 1 sampai 13, maka kita akan menemukan paling sedikit 2 hal yang harus kita lakukan
supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bersedia menerima orang lain. Itu dikatakan pada ayat yang ke-7, Bapak Ibu sekalian. Sangat menyenangkan tentunya ketika kita disapa, ketika kita ditegur oleh orang yang stratanya lebih tinggi dari kita, levelnya lebih tinggi daripada kita. Kita merasa bangga kalau kita ditegur, dihargai oleh mereka. Memang menerima orang lain yang setingkat, selevel dengan kita, apalagi lebih tinggi daripada kita, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau kita menerima orang lain yang levelnya, stratanya lebih rendah dari kita, ada sesuatu penghalang di sana, Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang berat, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita perlu turun. Level kita harus turunkan supaya sama dengan dia, supaya bertemu dengan dia. Dan ini menuntut kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini meminta agar kita menerima satu dengan yang lain tanpa harus membuat klasifikasi, tanpa harus mengelompokkan, yaitu mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Allah tahu bahwa ini tidak gampang, Bapak Ibu sekalian. Allah tahu ini susah. Nah, oleh karena itulah firman Tuhan ini mengajak kita memandang kepada Yesus yang telah melakukannya. Kita tahu Alkitab mencatat bahwa Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia. Ia datang bukan hanya untuk orang Israel, dikatakan oleh firman Tuhan ayat 8 dan 9 tadi, bahwa dia datang bukan hanya untuk orang yang bersunat, tetapi untuk semua bangsa tanpa kecuali. Itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13 ini ada kaitannya dengan menerima saudara kita yang lemah imannya dalam Roma 14. Namun agar terjadi kerukunan seperti yang kami sampaikan di dalam ayat yang kelima, kita juga harus menerima orang lain yang lebih lemah ekonominya, yang lebih lemah pendidikannya, yang lebih lemah, lebih rendah jabatannya daripada kita. Bapak Ibu, itu yang pertama yang diminta oleh firman Tuhan ini, supaya kita mau menerima orang lain. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, kita harus bersedia menolong orang lain. Kita boleh melihat di dalam ayat 8 dan 9, dan juga di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan yang kedua berkata, Bapak Ibu, supaya yang kuat menanggung yang lemah. Itu diminta oleh firman Tuhan ini. Dan berikutnya dikatakan di sana bahwa supaya kita tidak hanya memikirkan kesenangan kita, tapi juga supaya kita mencari kesenangan orang lain, kesenangan sesama kita. Itu yang diminta oleh firman Tuhan ini. Permintaan di dalam Roma 15 ayat 1-2 ini, yaitu agar yang kuat menolong yang lemah, sama seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu dikatakan, Bapak Ibu sekalian. Hal inilah yang dilakukan Yesus, di mana ia tidak hanya menjadi manusia, tetapi lebih jauh, Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Agar apa? Agar manusia dapat bebas dari maut, agar manusia berbahagia. Itu dikatakan dalam ayat 8 dan 9. Dia menjadi manusia, menjadi pelayan daripada manusia. Dengan kita bersedia menerima orang lain, maka akan terjadi kerukunan. Di mana dengan adanya kerukunan, maka akan tercipta kedamaian. Dan hal ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Dikatakan, Bapak Ibu sekalian, berbahagialah orang yang membawa
damai. Itu dikatakan dalam khotbah bukit itu. Allah berjanji bahwa Ia akan memberi kebahagiaan bagi orang yang menciptakan kedamaian. Dan kepada orang yang menghadirkan kedamaian, sehingga terjadi kerukunan. Firman Tuhan juga mencatat di dalam Mazmur 133 ayat 3. Dikatakan bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu memerintahkan berkat kepada orang-orang yang menciptakan kerukunan. Kira-kira Tuhan berkata begini, berkat, pergi engkau ke rumahnya Pak Simanjuntak, karena dia menciptakan kerukunan. Bapak Ibu sekalian, itu tertulis di dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga. Bapak Ibu, kerukunan juga akan memungkinkan orang-orang percaya menjadi satu hati dalam memuji Allah. Di dalam ayat yang ke-6 tadi kami sudah jelaskan itu. Dan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yesus dalam doanya. Dalam Yohanes 17 ayat 21 dia berdoa kepada Bapa supaya orang-orang percaya itu menjadi satu, seperti Yesus dengan Bapa adalah satu untuk memuji Allah. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengakhiri khotbah ini bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita orang yang telah mendapat berkat dari Allah, agar kita menjadi berkat buat orang lain. Ada dua hal yang harus kita lakukan agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama adalah supaya kita bersedia menerima orang lain. Dan yang kedua, supaya kita bersedia menolong orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, secara khusus keselamatan yang Kau beri, dan juga berkat-berkat di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ajar kami supaya kami juga menjadi berkat kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan. Shalom.